Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat beserta salam kita curahkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Igustina, Ike Trisnawati, Nurul Hidayati, dan Syafitri akan mempresentasikan pembahasan 9, yakni syirik kontemporer modern, yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah Akidah Akhlak yang diampu oleh Dr. Iwan Agus Supiono MPD, yang mana presentasi kami dilandaskan berdasarkan buku panduan pengantar akidah akhlak menguatkan tauhid di kalangan mahasiswa perguruan tinggi Islam negeri maupun swasta yang ditulis oleh Dr. Iwan Agus Supiono MPD dan Muhartini MPD. Nah, pada pembahasan kali ini yang kita bahas adalah pengertian syirik kontemporer modern, macam-macam syirik kontemporer modern, cara mencegah syirik kontemporer modern, serta bahaya syirik kontemporer modern. Syirik identik dengan kegiatan perdukunan, menyembah benda-benda yang dikeramatkan atau memberi sesajian alam yang bertujuan untuk meminta keselamatan. Namun orang tidak menyadari bahwa syirik bukan hanya tentang itu, namun ada syirik yang secara tidak langsung mereka lakukan tanpa disadari sebelumnya. Syirik ini jauh lebih berbahaya karena jika tidak berhati-hati bisa menyebabkan hilangnya iman seseorang. Dosa ini juga tidak diampuni oleh Allah sampai kapanpun, dan orang yang melakukan perbuatan syirik itu diberi balasan berupa neraka jahanam yang kekal di dalamnya. Kontemporer menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekinian atau dalam bahasa Inggris disebut dengan trending, yang artinya bahwa di zaman sekarang ini tidak hanya teknologi saja yang berkembang, namun sifat syirik pun ikut berkembang. Syirik bukan hanya dari sihir atau dari perdukunan saja, tetapi berupa demokrasi, kapitalis, sosialis, dan budaya sekulerisme. Contohnya, banyak orang yang mengaku Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, namun mereka sembah adalah sekularisme. Maksudnya adalah mereka menganggap Allah hanya ada di masjid ketika mereka sholat dengan khusyuk di dalamnya. Namun setelah keluar mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, syirik yang berkembang pada zaman dahulu adalah syirik jali, yaitu mempersekutukan Allah secara terang-terangan. Namun, syirik yang berkembang di masa modern ini adalah syirik khafi, yakni mempersekutukan Allah secara tidak sadar. Orang-orang hanya mengetahui bahwa syirik itu ketika seseorang menduakan Allah dalam penciptaan. Materi yang selanjutnya yang berkaitan dengan macam-macam syirik kontemporer modern. Nah, apa sajakah itu macam-macam syirik kontemporer modern? Yang pertama yaitu syirik di bidang seni budaya. Terbagi atas dua, yaitu di bidang seni dan juga di bidang budaya. Di bidang seni, perbuatan manusia yang timbul dari kehidupan sehari-hari yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan di bidang budaya, aktivitas-aktivitas seperti mengunjungi para wali, mempersembahkan hadiah, dan meyakini bahwa mereka mampu mendatangkan keuntungan ataupun kesusahan. Selanjutnya yaitu mengunjungi kuburan, mengusap-usap kuburan tersebut, dan juga memohon keberkahan kepada kuburan tersebut. Selanjutnya, syirik di bidang politik pemerintahan, yang mana kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut penentuan tujuan dari sistem tersebut dan bagaimana cara mencapai tujuan yang bertentangan dengan hukum Islam. Yang selanjutnya yaitu syirik di bidang ekonomi. Salah satu bentuk syirik dalam bidang ekonomi yang masyhur di kalangan Arab jahiliyah adalah mengundi nasib, togel, dan juga judi. Hal ini jelas keyakinannya adalah kepercayaan syirik karena mereka telah diselimuti oleh tahayul dan mitos yang menyesatkan sehingga pemikiran rasional mereka menjadi tumpul dan tidak dapat digunakan secara baik. Yang terakhir yaitu syirik di bidang ilmu pengetahuan. Biasanya ini terjadi pada ilmuwan menggunakan ilmu sebagai maha segalanya dan tidak mempercayai pengetahuan yang diwahyukan oleh Allah. Sebagai contoh, ilmuwan barat yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Mereka juga mempercayai bahwa ilmu pengetahuan akhirnya
akan dapat menemukan formula agar manusia tidak perlu mengalami mati dan lain-lain. Selanjutnya yaitu cara mencegah syirik kontemporer. Terdapat berbagai cara untuk menghadapi syirik di bidang ini. Salah satu di antaranya adalah dengan memahami hubungan tauhid dengan ilmu pengetahuan. Kurangnya pemahaman terhadap inilah yang menimbulkan salah kaprah dan menjerumuskan manusia kepada kesesatan. Orang-orang yang sesat ini berbalik mempertaruhkan ilmu pengetahuan yang sebenarnya berasal dari Allah. Mereka hanya mendasarkan kebenaran pada logika manusia yang sangat terbatas. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang keempat mengenai bahaya syirik kontemporer modern. Adapun bahaya syirik bagi kehidupan manusia, di antaranya yang pertama menghancurkan seluruh amal. Ini difirmankan Allah dalam surat Az-Zumar ayat 65 yang artinya, sesungguhnya jika engkau berbuat syirik, niscaya hapuslah amalmu dan benar-benar engkau termasuk orang-orang yang rugi. Yang kedua, jika meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Difirmankan dalam surat Al-Maidah ayat 72, sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong. Yang selanjutnya, syirik adalah dosa yang paling besar. Dalam surat An-Nisa ayat 116, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Bagi siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sepenuh-penuhnya. Yang selanjutnya, kekal di dalam neraka. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 6, sesungguhnya orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya dan mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Yang kelima, dan syirik itu merupakan perkara pertama yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dituliskan dalam surat Al-A'raf ayat 33 yang artinya, Robku hanya mengharapkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun tersembunyi, dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengadang-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Bahaya syirik yang keenam yakni sulit menerima kebenaran. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 7 artinya, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Artinya hati orang syirik itu tertutup untuk menerima kebenaran, baik yang datangnya dari Allah dan Rasulnya. Menurut Ibnu Jarir, ketutupan hati orang syirik itu dikarenakan kesombongan dan penentangannya terhadap kebenaran yang datang kepadanya. Itulah beberapa poin yang dapat kami sampaikan mengenai syirik kontemporer modern. Ada pengertian, macam-macam cara mencegah dan bahaya syirik kontemporer modern. Sekian yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili teman-teman memohon maaf bila dalam penyampaian terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.